Waalaikumsalam, Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, kalau alhamdulillah baik. Semoga di masa pandemi ini kita tetap jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah dan tetap jaga protokoler kesehatan. Nah, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini tentang urai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan bertanya terlebih dahulu materi minggu lalu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Enggak, Bu. Nah, harusnya dibuka buku ya, buka buku dan diingat. Ibu ingatkan sedikit ya. Minggu lalu kita belajar tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Nah, yang termasuk di situ adalah tentang kepedulian sosial. Ada yang masih ingat contoh dari kepedulian sosial? Ingat, Bu. Bagi makan anak yatim. Nah, benar. Itu termasuk contoh dari kepedulian sosial. Kita memberikan makan anak yatim, memberikan makanan dan minuman, baik itu memberikan tempat tinggal kepada anak yatim, itu termasuk dari contoh kepedulian sosial. Berarti masih ada yang ingat ya sedikit-sedikit tentang materi minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita sekarang tentang urai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Nah, di sini kita tidak tamak terhadap harta. Kita akan membahas tentang tamak terhadap harta. Ada yang tahu pengertian dari tamak terhadap harta? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, tolong dibuka buku catatannya, terus dicatat. Nah, tamak terhadap harta adalah suatu keinginan seseorang untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Nah, maksudnya di sini keinginan seseorang itu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, dalam artian seseorang tersebut mengandalkan hartanya itu dikumpulkan untuk sebanyak-banyaknya, sehingga mungkin baginya tujuan hidup mereka itu terpatok kepada mengumpulkan harta. Nah, itulah pengertian dari tamak terhadap harta. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Islam itu tidak melarang kita untuk mencintai harta atau mengumpulkan harta. Hanya saja Islam mengingatkan bahwa kecintaan kita terhadap harta itu tidak dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup kita itu bukan terletak pada harta, tetapi terletak pada kepuasan rohani pada manusia, yang terletak pada kenikmatan manusia untuk mencapai kehidupan yang hakiki di masa yang akan datang. Nah, itulah pengertian dari tamak terhadap harta. Dicatat ya anak-anak, minggu depan bakal Ibu tanyakan kembali. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini akibat buruk dari dampak tamak terhadap harta. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu bakhil, di mana bakhil ini artinya sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, maksudnya di sini seseorang itu terlalu mencintai harta secara berlebihan, terlalu tujuan hidupnya itu terletak pada harta, dikit-dikit selalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain, tanpa cara mendapatkan harta itu bagaimana, berkah atau tidaknya, sehingga tujuan hidup mereka itu terpatok terhadap harta tersebut. Nah, itu dampak buruk dari tamak terhadap harta. Nah, sifat itu harus kita jauhi. Kedua itu egois, yang artinya sikap mementingkan diri sendiri. Nah, ketika orang sudah selalu memikirkan harta, selalu memikirkan bahwa tujuan hidupnya itu adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka dia akan egois, dia akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Nggak tahu cara mendapatkan hartanya itu bagaimana, nggak tahu barokah atau tidaknya, sehingga dia tidak mau membantu orang lain kayak gitu, tapi dia mementingkan dirinya sendiri sehingga tujuan hidupnya itu tercapai. Sebab tujuan hidupnya itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, itu pengertian dari egois ya. Yang ketiga itu tentang individualis. Individualis di sini yang artinya sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, ketika orang itu sudah berpegang teguh terhadap harta, menganggap bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka sikap atau dampak buruk dari tamak ini termasuk juga sikap individualis,
yang artinya sikap tidak peduli dengan lingkungannya, bahwasannya mereka dirinya sendiri bakal tidak peduli dengan lingkungannya dan tidak peduli dengan keadaannya. Ya, contoh di sebelahnya tuh lagi ada orang yang kelaparan atau kesusahan, lagi membutuhkan, maka sifat ini akan timbul pada dirinya. Dia tidak mau membantu orang yang di bawahnya dan tidak mau membantu orang yang lagi kesusahan. Nah, maka dampak buruk ini akan berdampak pula pada orang tersebut. Nah, yang keempat itu ambisius. Nah, ambisius di sini artinya hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dampak yang keempat ini maksudnya seseorang itu berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dia akan melakukan cara atau melakukan strategi apapun sehingga dalam pikirannya itu tercapai tujuannya itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan cara mendapatkan harta itu dia nggak peduli mau dapat dari mana, entah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Mereka tidak memperdulikan itu dan mereka tidak juga memperdulikan orang lain. Nah, itu contoh atau akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah yang baik, kita itu tidak boleh tamak terhadap harta secara berlebih-lebihan. Perlu juga diingat, Islam tidak melarang kita mencintai harta, tetapi Islam hanya saja mengingatkan bahwa kecintaan kita terhadap harta itu tidak dijadikan sebagai tujuan hidup. Nah, itu ya pengertian dari atau dampak buruk dari sifat tamak terhadap harta. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua kandungan dari materi kita hari ini atau dua surah yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu surah Al-Humazah dan surah At-Takasur. Tolong Fajar, tolong bacakan dulu ya surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli umazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Nah, itu bacaan dari surah Al-Humazah. Ibu jelaskan sedikit ya kandungan dan arti dari surah Al-Humazah. Di sini artinya itu celakalah bagi setiap orang pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthama. Dan tahukah kamu apa huthama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, dari pengertian dan surah Al-Humazah ini dapat kita simpulkan kandungan dari surahnya, yaitu ayat yang pertama, bahwasannya menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat. Nah, bagi orang yang suka mencela dan mengumpat-umpat itu maka akan celakalah. Ayat yang kedua yaitu menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Nah, di sini seseorang atau orang kafir yang sibuk mengumpulkan hartanya dan mengumpulkan kekayaannya, sehingga dunia yang fana pada mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan kehidupan yang akhirat. Dan lanjut ayat yang ketiga yaitu menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa kesenangan selama-selamanya. Maksudnya di sini bahwasanya orang kafir itu menganggap kalau hartanya itu bakal mengantarkan dia kepada kebahagiaan selama-lamanya. Padahal kebahagiaan kita untuk selama-lamanya itu bukan terletak pada harta, tetapi terletak pada hati nurani kita, terletak terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
bisa bahagia selama-lamanya. Ayat yang keempat yaitu menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka Huthama. Nah, di sini maksudnya di ayat keempat ini bahwasannya anggapan dari orang kafir tersebut adalah salah. Nah, bagi yang melakukan hal seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 1, 2, dan 3 tadi, maka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke neraka Huthama. Nah, ayat yang kelima dan ketujuh ini menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat. Nah, tempat bagi pencela dan pengumpat ini dijelaskan ayat 5 sampai 7 ini bahwasanya tempatnya itu di api neraka Huthama, dan api tersebut akan membakar dirinya hingga ke hatinya. Nah, itu kandungan dari ayat 5 sampai ke 7. Selanjutnya ayat 8 sampai ke 9 itu menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka Huthama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasannya ketika orang yang sudah masuk ke neraka Huthama tersebut, di dalam neraka Huthama itu mereka tidak akan dapat keluar dan akan ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang. Itu pengertian dan kandungan dari surah Al-Humazah. Selanjutnya kita masukin surah yang kedua karena waktu kita tinggal sedikit lagi dan akan ada guru lain yang masuk. Tolong bacakan lagi Fajar surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarahunnal jahim. Summa latarahunnaha aynal yakin. Summa latus'aluna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul azim. Nah, itu ya bacaan dari surah At-Takasur, yang mana artinya di sini bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akan perbuatanmu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu pula, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya dari surah ayat At-Takasur ini pokok kandungannya yaitu tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megah dalam soal kehidupan duniawi. Di sini maksudnya seseorang manusia yang suka bermegah-megah dalam kehidupan duniawi, di mana seseorang itu sifatnya itu terlalu bermegah-megah atau terlalu berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan atau bermegah-megah atau terlalu gimana ya, terlalu tamak lah gitu terhadap hartanya, terhadap kehidupannya, sehingga menyebabkan lalainya dirinya terhadap tujuan hidupnya yang sebenarnya, sehingga tujuan hidup mereka itu hanya berpegang teguh terhadap harta. Di sini dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perilaku bermegah-megah tersebut dan saling membanggakan status sosial. Nah, di sini maksudnya itu dalam surah ini juga Allah itu tidak suka dengan sikap kita yang terlalu bermegah-megah dan terlalu membangga-banggakan dengan status sosial. Dalam artian gimana ya? Misalnya nih tetangga kita punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya semuanya, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Nah, jadi gimana ya, sifat kita yang sederhana ini jangan menirukan ke tetangga sebelah yang suka hidup bermegah-megah tersebut, yang selalu membanggakan status sosialnya. Tapi
sikap kita itu harus ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perilaku yang bermegah-megah dan saling membanggakan status sosial, di mana orang yang suka bermegah-megah dan membanggakan status sosial, beliau akan dimasukkan ke neraka jahim. Nah, di mana mereka benar-benar kekal di dalamnya. Itu yang kandungan dari surah At-Takasur tersebut. Itu ya, kandungan dari dua surah tentang materi kita hari ini. Yang pertama itu surah Al-Humazah dan surah At-Takasur, di mana setelah kita mempelajari kedua kandungan dari surah Al-Humazah dan At-Takasur tadi, kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil, kita tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. Jangan memamerkan status sosial, jangan hidup yang terlalu bermegah-megahan, jangan tujuan kita itu berpatok terhadap harta, nanti akan timbul sifat tamak. Nah, hikmah yang kedua yaitu kita harus bisa memilih pola hidup sederhana tapi bermanfaat. Nah, kita harus bisa memilih pola hidup itu yang sederhana dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Nah, jadi hikmah yang ketiga itu tidak menjadikan harta kekayaan kita itu sebagai tujuan hidup kita. Nah, jadi itulah ya pengertian atau materi kita hari ini tentang tamak terhadap harta. Tidak menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup kita. Nah, itu ya pengertian atau materi kita pada hari ini tentang tamak terhadap harta. Minggu lalu ada tugas kan video dari Ibu? Ada, Bu. Nah, ada ya. Sudah dibikin? Sudah. Nah, nanti tolong dikumpulkan tugasnya dan nanti bakal Ibu beri nilai. Yang tidak mengumpulkan akan Ibu beri sanksi. Nah, untuk tugas hari ini Ibu akan tetap memberikan tugas karena kita metodenya sekarang adalah metode daring dan masa pandemi ini kita juga tetap harus belajar di rumah. Jadi setiap pertemuan atau penjelasan materi dari Ibu akan memberikan tugas. Nah, untuk tugas hari ini tolong diringkas atau diresume apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang Ibu jelaskan tadi di resume di buku catatannya. Kemudian minggu depan bakal Ibu tanya kembali apa yang telah kalian dapat pada hari ini. Itulah materi kita hari ini. Kesimpulannya kita itu jangan berpatok atau berpegang teguh atau menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup kita, karena Allah sangat membenci orang yang pengumpat dan pencela atau orang yang hidup bermegah-megahan dan membanggakan status sosialnya. Kita miskin harta boleh, tapi miskin akidah dan akhlak jangan. Itu ya anak-anak, perlu kita ingat sama-sama. Kalau ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyakan lewat WhatsApp atau lewat grup pribadi kita di kelas 8. Nanti boleh tanyakan lagi yang kurang paham, dan insya Allah bakal Ibu jelaskan kembali karena waktu kita terbatas juga. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.